Di ayat sebelumnya kita bicarakan tentang tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang kafir kecuali jika perempuan itu Nasrani ataupun Yahudi dengan syarat-syaratnya. Kemudian sebaliknya tidak boleh bagi perempuan yang muslim menikahi laki-laki yang kafir. Nah, ini enggak ada syarat. Semuanya tidak boleh, baik Yahudi, Nasrani, semua kafir laki-laki tidak boleh dinikahkan dengan perempuan yang muslim. Kemudian di ayat sekarang insyaallah kita membicarakan tentang al-haid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-mahiyid. Al-mahiyid artinya al-haid. Itulah darah. Al-haid artinya darah yang keluar dari perempuan dalam ketika waktu sehat. Darah yang keluar dari perempuan, kata ulama itu ada 3. Yang pertama darah haid, darah yang ada tabiat perempuan keluar biasanya setiap bulan dalam keadaan sehat. Yang kedua darah nifas, yaitu darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Ini biasanya darah nifas paling cepat lahzah, sekali keluar langsung habis. Kemudian biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Kalau darah haid paling cepat sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Ini haid. Yang terakhir darah yang keluar dari perempuan namanya darah istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar yang selain 2 tadi. Contoh misalkan na'udzubillah min dzalik, jika Allah menguji seorang perempuan dengan keluar darah darinya misalkan sampai 20 hari ataupun 25 hari, ini pastinya tidak mungkin semuanya darah haid, karena maksimal haid 15 hari. Maksimal haid 15 hari. Sedangkan ini keluar darah sudah sampai 25 hari. Ini bagaimana? Tak mungkin semua haid. Maka dalam hal ini adalah di kitab fikih ada satu bab khusus, yaitu bab haid, yang tidak boleh yang semua perempuan wajib mempelajari bab ini. Jangan sampai dia salat ketika haid ataupun ninggalin salat padahal sebenarnya darah bukan darah haid. Contoh misalkan seperti tadi, darah keluar 20 hari. Ini untuk menentukan yang darah haid yang mana, yang darah bukan haid yang mana. Karena untuk dikatakan semuanya haid tidak mungkin. Tidak mungkin, karena maksimal haid bagi perempuan 15 hari. Terus bagaimana? Kata ulama tergantung, dilihat dulu darah itu beda atau tidak. Apabila misalkan 10 hari pertama darahnya hitam pekat, kemudian 10 hari kedua merah, maka yang dihukumi haid yang hitam pekat tadi. Jadi yang warnanya lebih pekat dianggap haid, yang warnanya yang tidak pekat dianggap darah istihadhah. Istihadhah hukumnya seperti najis biasa, tidak masih wajib salat dan cuma wajib wudu, cuma dibersihkan doang, yang salat wajib dilakukan. Jadi yas'alunaka 'anil mahiyid, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Ini disebutkan yang bertanya, walaupun yang bertanya menyangkut tentang perempuan, tapi yang bertanya dalam hal ini laki-laki. As-sa'il Abu Dihdah wa jama'atu min as-sahabah. Ini yang bertanya ke Rasul Abu Dihdah. Ini kalau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ke Rasul tentang haid, karena ini timbul pertanyaan dari salah satu sahabat dan yang lain ini dikarenakan Yahudi yang saat itu berada di Madinah. Mereka itu sifat Yahudi, mereka memisahkan dengan perempuan ketika haid sama sekali. Artinya Yahudi ketika perempuannya berhalangan, udah enggak didekati sama sekali, dibiarin di rumah, dia nyari rumah lain. Jadi perempuan haid dianggap najis bagi golongan Yahudi.
Jadi perempuan halangan dianggap sedang bernajis sehingga enggak boleh didekati. Akhirnya enggak didekatin sama sekali. Mungkin makan juga enggak mau makan bareng, tidur enggak mau tidur bersama, pisah rumah langsung. Nah, ini tabiat Yahudi di Madinah. Hatta innahu la yabit fi makanin fihi haid. Sampai-sampai mereka itu orang Yahudi tidak mau bermalam di tempat yang di situ ada perempuan halangan. Ya kan, di rumah ada salah satu anaknya, istrinya yang berhalangan, maka mereka ninggalin rumah itu, nyari rumah lain. Sampai seperti itu. Mungkin orang halangan bagi mereka itu dianggap perempuan yang menyebarkan penyakit atau bagaimana, sehingga mereka tidak mau mendekati perempuan yang sedang berhalangan sama sekali. Wala tasna' lahu hajatan abadan, dan perempuan yang sedang halangan tidak melakukan apa saja untuk laki-laki itu. Misalkan laki-laki butuh air, jangan perempuan yang ambil. Laki-laki butuh makan, maka perempuan ini enggak boleh masak, enggak boleh apa-apakan untuk laki-laki. Nah, ini Yahudi. Begitu juga orang jahiliyah. Jahiliyah sama seperti Yahudi. Perempuan yang sedang halangan dijauhi sama sekali, enggak dikatin. Mungkin dianggap mereka ini penyakit atau haid ataupun hal dianggap najis. Sedangkan Nasrani lain. Kalau Nasrani beda. Fa innahum kanu la yufarriqun baina kauniha haid aw la. Kalau Nasrani enggak ada beda. Perempuan sedang halangan, tidak halangan, semuanya sama. Nah, bagi Nasrani, agama Nasrani lain. Jadi perempuan mau sedang berhalangan, mau disetubuhi, mau semuanya dibolehkan dalam agama Nasrani. Kalau Yahudi dijauhkan. Sebab Islam fabayyana Allahu anna syar'ana baina dzalika qawama. Sedangkan syariat Islam tengah-tengah. Tidak dijauhkan dan tidak dilakukan apa saja. Tapi dekat dan dilarang hal-hal yang merusak. Itulah Islam, min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Islam ini ibarat susu dalam perut kambing ataupun dalam perut sapi yang dia berdekatan sama kotoran dan berdekatan sama darah. Antara darah dan kotoran keluarlah susu. Itulah muslim agama Islam. Yahudi tidak deketin sama sekali. Nasrani dilakukan apa saja. Muslim tidak, tengah-tengah. Tidak dijauhi dan juga tidak dilakukan semua. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini yang perlu kita ingat, yang bertanya adalah Abu Dihdah tentang haid. Yaitu tentang apa saja yang diperbolehkan dengan perempuan yang mengalami haid. Ini bagi laki-laki, apa saja yang dibolehkan tentang perempuan yang mengalami haid. Karena mereka melihat Yahudi enggak deketin sama sekali, melihat Nasrani dilakukan apa saja. Akhirnya mereka nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita terhadap perempuan yang sedang haid, yang sedang halangan, apa yang saja yang boleh kita lakukan? Apakah kita ikut Yahudi, kita tinggalkan, ataupun ikut Nasrani, kita lakukan apa saja? Qul huwa adzan. Jawab wahai Muhammad, haid itu adalah penyakit. Adzan artinya kotoran. Dari perempuan itu darah yang keluar haid dari perempuan adalah darah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhi, i'tazil artinya pisah. Maka pisahilah dari perempuan ketika sedang haid. Fil mahid artinya dalam waktu haid. Arti pisah di sini bukan pisah rumah. Tapi pisah di sini artinya ai utruku wa ta'ahunna. Artinya tinggalkan bersetubuh dengan mereka. Jangan ketika perempuan sedang halangan, tidak boleh bagi laki-laki untuk bersetubuh, dan juga tidak boleh di sendagurau di mabaina surati wa rukbati. Enggak boleh sama sekali. Enggak boleh melakukan apa saja antara pusat dan lutut. Enggak boleh disentuh sama sekali. Enggak boleh dipegang, enggak boleh dilihat, jangan dilihat. Semua hal antara pusat dan lutut jangan boleh.
Yang pertama bersetubuh tidak diperbolehkan. Yang kedua al-istimta', artinya istimta' bersenda gurau antara pusar dan lutut perempuan yang itu istri yang sedang halangan. Tidak boleh ganggu gugat sama sekali. Kecuali pakai apa namanya, ada penghalang, pakai sarung misalkan ataupun pakai celana. Nah, boleh dari luar silakan. Tapi kalau dibuat langsung tidak diperbolehkan. Haram yang pertama bersetubuh dengan perempuan yang sedang berhalangan, dan haram menyentuh antara pusar dan lutut. Tidak diperbolehkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah pisahkanlah perempuan ketika dalam keadaan berhalangan. Tapi makna fa'tazilu di sini artinya utruku wata'ahun, tinggalkan bersetubuh dengan mereka. Jangan bersetubuh dulu, tunggu, karena itu darah penyakit yang mengakibatkan timbul penyakit-penyakit yang lain. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yadhhurn, dan jangan kamu dekati perempuan sama sekali yang sedang halangan. Dekati di sini artinya dekati dengan cara bersetubuh. Jangan bersetubuh dulu hatta yadhhurna, sampai mereka suci. Nah, ketika suci di sini juga dalam mazhab Syafi'i, perempuan tidak boleh disetubuhi sebelum mereka mandi. Misalkan darahnya sudah berhenti, itu enggak boleh diganggu, enggak boleh dipegang dulu antara pusat dan lutut, enggak boleh bersetubuh dulu sebelum dia mandi. Mandi dulu baru. Nah, silahkan, setelah itu bebas. Tapi sebelum mandi haram, kecuali mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah, maksimal haid 10 hari dalam mazhab Abi Hanifah. Kalau sudah sampai 10 hari, sudah 11 hari, 12 hari, itu walaupun belum mandi boleh. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Syafi'i tidak. Selama perempuan belum mandi wajib, tidak boleh bagi laki-laki untuk menyetubui. Enggak boleh. Hatta yatahurna, jangan kalian dekati perempuan yang sedang haid, artinya jangan bersetubuh sampai mereka sudah suci. Artinya sampai mereka sudah mandi setelah berhenti haid, sudah mandi, sudah suci, nah baru itu dibolehkan. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka sudah bersuci, sudah mandi, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Artinya datangi dengan bersetubuh. Min haitsu amarakumullah, datangilah mereka dari tempat di mana Allah perintah. Artinya dari tempat di mana yang Allah berikan, yang Allah bolehkan, bukan lewat tempat yang Allah larang, yaitu sebelumnya mohon maaf, dari kemaluan, bukan dari belakang, bukan dari dubur. Haram ini penyakit. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, sebagian laki-laki menyiksa perempuan, menyiksa istri, mau di belakang karena pengaruh, astagfirullahaladzim, sekarang pengaruh HP, pengaruh video. Akhirnya nonton satu dari Eropa. Kalau orang Eropa sampai sama kambing dia mau, semua dia mau. Sampai sama pohon, nikah sama pohon, na'udzubillah min dzalik. Islam tidak ada ketentuan, dibolehkan tempat yang dibolehkan Allah dari depan. Cuman caranya bagaimana? Mau berdiri, mau duduk, mau jungkir balik, terserah. Menggantung sambil gantung kayak kelelawar juga silahkan. Tetapi harus lewat jalur depan, enggak boleh jalur belakang. Haram jalur belakang. Maka disebutkan itu salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar mendatangi perempuan lewat jalur yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini fa idza tatahharna, apabila sudah suci itu perempuan semua, fa'tuhunna, maka datangi mereka dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Jangan lewat tempat yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai dan memuliakan orang-orang yang banyak bertaubat. Artinya salah satu sebab Allah mencintai hambanya dengan banyak bertaubat.
Arti bertaubat apa? Artinya ada dosa sebelumnya. Maknanya di sini bukan berarti seseorang yang sudah melakukan dosa sudah habis harapan, sudah putus harapan dari cinta Allah. Tidak. Jadi orang pernah melakukan dosa, ketika dia bertaubat, justru taubat ini adalah penyebab sehingga dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang bersuci, orang yang membersihkan diri dari semua kotoran. Termasuk salah satunya adalah darah halangan yang keluar dari perempuan. Inilah kesimpulan ini menyangkut tentang istimta ataupun bermain ataupun bersetubuh dengan perempuan yang sedang halangan. Dalam fikih Islam disebutkan yang perempuan tentang haid. Yang pertama, minimal umur perempuan baru ada kemungkinan haid 9 tahun. Apabila perempuan baru 8 tahun, nah ini enggak ada istilah haid 8 tahun. Maka itu dia akan disebut pasti itu darah, bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Jadi paling cepat perempuan itu, umur perempuan paling ada kemungkinan untuk keluar darah haid yaitu ketika masuk 9 tahun. 9 tahun ini maksud adalah tahun Hijriyah. Makanya kepada kita bapak-bapak ataupun kita ibu-ibu wajib mencatat tanggal lahir anak di tanggal Hijriyah ataupun cucu. Sampaikan ke cucu, ke anak, sampaikan ke cucu. Apabila kita punya cucu, kita punya anak, punya saudara, punya adik, sampaikan ke semua ketika ada yang lahir anak, catat tanggal lahir yang Hijriyah. Karena semua hukum dalam Islam, baik kapan dia balik, kapan dia mulai haid, semuanya patokannya adalah tanggal Hijriyah. Wajib dicatat tanggal Hijriyah. Jangan cuma tanggal 5 Januari. Tahu tanggal 5 Januari. Sedangkan Hijriyah kita tidak tahu. Jadi wajib terhadap orang tua untuk menulis, mengetahui tanggal lahir anaknya, tanggal Hijriyah. Karena semua hukum berpatokan ke tanggal Hijriyah. Sekali lagi, catat. Kita punya anak, punya cucu, sampaikan ke mereka untuk mencatat ataupun mengingat tanggal lahir dalam bentuk Hijriyah. Itu yang pertama. Jadi yang selanjutnya, perempuan tidak mungkin haid sebelum sampai 9 tahun. Perempuan ketika umur 9 tahun, situ dah haid. Sudah mungkin haid. Artinya perempuan kalau sudah haid sudah besar. Perempuan kalau sudah halangan sudah besar. Dari segi postur tubuh sudah besar biasanya. Perempuan kalau postur kecil, perawakannya kecil, biasanya itu lebih lama keluar darah. Lebih lama berhalangan, sampai 12 tahun, 14 tahun, sampai 14 tahun baru halangan. Tapi kalau yang postur tubuhnya besar, biasanya umur 10 tahun, 9 tahun, maksimal 12, 11 tahun itu sudah keluar darah halangan. Itu yang pertama. Kemudian perempuan akan berhaid sampai namanya umur batas Aisyah. Aisyah ini artinya perempuan sudah sampai umur tua yang tidak ada mungkin haid lagi. Biasanya umur 60 tahun, umur 65 tahun. Itu biasanya perempuan sudah enggak ada haid lagi sudah saat itu. Enggak mungkin haid lagi. Itu haid. Kemudian yang juga tentang hukum haid, hukum sedang berhalangan, perempuan haram yang sedang berhalangan, haram salat. Haram salat. Dan nanti tidak qada. Salat yang ditinggalkan ketika berhalangan tidak qada, enggak perlu diqada. Kata Sayyidatuna Aisyah, umirna biqada'is shaum la biqada'is salah. Kami perempuan-perempuan ini, kata beliau, diperintahkan untuk mengqada' puasa Ramadan. Dan pada puasa Ramadan berhalangan tidak puasa itu wajib qada. La biqada'is salat, tidak diperintahkan untuk mengqada' salat yang ditinggalkan ketika berhalangan. Yang pertama, tidak boleh salat dan tidak qada'. Kemudian yang kedua, tidak boleh berpuasa tapi wajib qada. Yang selanjutnya, haram menyentuh Quran.
Haram menyentuh Quran, mushaf bagi perempuan yang sedang berhalangan. Ini sama juga seperti laki-laki yang sedang berjunub, juga sama, sedang berhadas besar, enggak boleh menyentuh Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran. Tak boleh baca Al-Quran bagi laki-laki berjunub ataupun bagi perempuan sedang halangan, kecuali ayat-ayat yang sudah sering kita baca untuk zikir. Contoh ayat kursi, yang biasanya kita baca ketika keluar rumah. Ini juga sebagai perhatian ketika keluar rumah, jangan sampai lupa baca ayat kursi. Doa keluar rumah, Bismillah, amantu billah, la haula tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, baca ayat kursi sekali. Ini supaya dijaga oleh Allah di perjalanan sampai kita pulang ke rumah kembali. Ayat kursi, Allahu la ilaha, enggak susah, cuma ayat kursi paling setengah menit, enggak sampai setengah menit dah selesai itu. Sama doa keluar rumah, Bismillah, wa amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini doa kecil, tapi disebutkan dalam hadis tanaha anhu syaitan. Orang yang kita berbaca surah Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah ketika keluar rumah, maka syaitan menjauhi, sehingga kemungkinan untuk terjadi permasalahan di jalan sulit. Ini kadang-kadang kita sampai di jalan cuman salah jalan dikit, semua orang udah buntrok, sampai ada yang saling membunuh. Kenapa? Karena cuma kesenggol mobil dikit, senggol motor dikit, sampai ada yang saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Karena ini syaitan samping terus yang menggoda. Solusinya supaya tidak terjadi seperti ini, supaya di perjalanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat di jalan, tidak menyakiti manusia yang lain di jalan, dengan cara berdoa, dengan baca doa keluar rumah, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baca ayat kursi sekali. Jadi sekali yang masalah haid tidak boleh bagi perempuan yang sedang berhalangan, termasuk juga laki-laki sedang berjunub untuk membaca Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang sudah dipakai buat zikir. Contoh pada ketua rumah baca ayat kursi, ataupun ketika ada yang meninggal membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lain, dibolehkan. Kemudian tidak boleh juga untuk menetap di masjid, duduk di masjid, menetap di masjid, enggak boleh. Tidak boleh bagi laki-laki yang berjunub, begitu juga perempuan sedang halangan untuk menetap di masjid. Ini dilarang juga. Dan juga tidak dibolehkan kalau sekedar lewat dari masjid, bagaimana? Arti lewat, masuk satu pintu langsung menuju pintu yang lain, keluar di pintu lain, nanti lewat, cuma lalu doang di masjid. Misalkan kalau kita keliling jauh, akhirnya langsung lalu ya lewat masjid. Kalau cuma sekedar lewat, arti lewat ini masuk dari satu pintu keluar pintu lain. Tapi kalau masuk jalan keluar pintu yang sama, ini dianggap menetap, haram. Tapi kalau masuk satu pintu untuk keluar pintu yang lain, ini dianggap melewati masjid. Hukumnya kalau bagi laki berjunub dibolehkan. Kalau perempuan sedang halangan tidak dibolehkan, kecuali hukumnya dasarnya dibolehkan, kecuali jika bisa mengotori masjid. Karena sekarang nggak mungkin mengotori masjid, semua sudah pakai pakai softtek. Jadi sudah nggak mungkin lagi kotor masjid. Kalau dulu enggak, orang-orang nggak pakai seperti itu. Jadi ketika melewati masjid, akhirnya ada mungkin kita tes kotor masjid, dilarang. Jadi kalau sekedar lalu doang di masjid dibolehkan, kecuali jika khawatir bakal mengotori masjid. Ini enggak boleh. Itu halangan. Dan juga yang diharamkan ketika berhalangan, yang termasuk seperti tadi kita sebutkan, yang disebutkan dalam ayat ini, jima, bersetubuh. Haram laki-laki menyetubuhi perempuannya sedang berhalangan. Dan juga haram di samping bersetubuh bersenda gurau antara pusar dan lutut, enggak boleh dipegang sama sekali, enggak boleh. Kalau misalkan mau tidur bareng, misalkan silahkan tutup ini pakai sarung yang ukuran menutupi ini, ataupun pakai celana panjang, silahkan tidur. Tidak boleh diganggu gugat dulu antara pusar dan lutut, tunggu 7 hari 8 hari selesai.
Jadi itu tidak boleh. Dan juga hal yang dilarang ketika sedang berhalangan, talak. Laki-laki pengen mencerai istrinya, haram mencerai istrinya dalam keadaan berhalangan. Haram mencerai istrinya dalam keadaan berhalangan. Tidak dibolehkan karena itu bisa menyakiti perempuan. Yang pertama, akan lebih lama waktu tunggu iddah. Iddah akan lebih lama gara-gara diceraikan di ketika haid. Itulah beberapa perkara yang dilarang ketika berhalangan, termasuk tawaf juga. Perempuan yang sedang tawaf, perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh tawaf. Makanya bagi yang umrah ataupun yang haji, bagi perempuan kalau bisa minum obat sehingga enggak berhalangan. Ustaz, boleh enggak minum obat yang jatahnya kita halangan tapi akhirnya tidak halangan gara-gara minum obat? Boleh. Itu sama persis seperti orang yang nahan kentut. Batal wudunya enggak? Walaupun rasanya sudah jatah keluar tapi ditahan. Enggak batal wudunya. Sama persis. Itulah perumpamaan seperti perempuan yang minum obat sehingga tidak halangan. Kecuali kalau misalkan dokter mengatakan ini kalau ibu minum obat maka jadi penyakit. Jangan. Nah, terus bagaimana kalau perempuan sedang halangan lagi umrah? Tunggu selesai halangan dulu, entar melanjutkan perbuatan tawafnya. Yang disyaratkan cuma di tawaf doang. Disyaratkan harus dalam keadaan suci. Inilah tapi setelah perempuan itu berhenti dari halangan, sebagian hukum dibolehkan dan sebagian hukum tidak diperbolehkan. Jika ia boleh mandi, perempuan sudah berhenti halangan tapi belum mandi, ini ada yang dibolehkan sana. Seperti halnya puasa misalkan, perempuan habis berhenti haid misalkan di malam hari, kemudian besok puasa tapi belum mandi, nah silakan puasa aja. Untuk besok wajib puasa. Ustaz belum mandi, walaupun belum mandi selama darah sudah berhenti, puasa silakan. Sedangkan salat dan tidak boleh, salat enggak boleh. Salat harus mandi dulu baru salat. Begitu juga bersetubuh juga begitu. Tidak boleh walaupun darah sudah berhenti, harus mandi, tidak boleh ngapa-ngapain dulu sebelum mandi. Harus mandi silakan. Nah, inilah hal-hal yang menyangkut tentang haid dan ketentuannya bagi perempuan harus mempelajari ilmu ini. Dan bagi suami wajib mengajari yang hal ini ke istri. Kalau enggak paham, panggil ustaz. Ataupun suruh istri keluar buat belajar ke ustaz yang mau mengajarkan hal ini. Ini hal yang urgent terhadap perempuan seharusnya. Ini kadang-kadang perempuan sibuk nyari ilmu-ilmu yang enggak jelas. Ilmu-ilmu yang enggak penting. Ilmu enggak tahu ilmu apa. Ilmu yang kadang-kadang seumur hidup sekali dipakai. Ataupun kadang-kadang ilmu yang enggak pernah dipakai, sekedar informasi. Contoh ilmu sekedar informasi, misalkan ilmu sejarah. Dulu tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi. Terus apa sekarang? Enggak ada apa. Terus akhirnya berdebat di sejarah. Oh menurut saya tahun itu. Enggak, bukan tahun itu, tahun ini. Berdebat di sejarah. Enggak perlu. Ini nih yang ilmu yang diperlukan, yang dilakukan setiap bulan. Apa saja yang diharamkan. Terus bagaimana? Ini yang sering terjadi kesalahan perempuan ketika terjadi istihadah biasanya. Darah melewati darah haid, maksimal haid 15 hari. Tiba-tiba ada perempuan keluar darah 25 hari. Ini bagaimana hukumnya? Ini akhirnya sulit untuk mengetahui berapa yang bagi jatah haid, berapa yang jatah istihadah. Nah, ini semua wajib dipelajari. Karena perempuan dalam hal istihadah dibagi 4. Ada yang pertama perempuan mubtada'ah. Mubtada'ah artinya perempuan yang haid kali pertama. Kemudian yang kedua perempuan yang mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya. Ini juga hukum beda-beda nanti. Ada yang perempuan mumayyizah, artinya bisa membedakan haid. Contoh keluar darah 20 hari. 10 hari pertama darahnya hitam pekat. 10 hari kedua cuma merah doang.
Ini contoh mumayyizah, artinya darahnya beda. Maka yang dihukumi haid yang pekat tadi. Berarti 10 hari haid, 10 hari lagi bukan haid. Kemudian ada perempuan namanya yang paling sulit mutahayyirah. Mutahayyirah artinya perempuan yang tidak ingat biasa kebiasaannya. Minimal perempuan harus tulis, ini bulan ini saya haid 3 hari, bulan ke depan saya tulis 7 hari. Itu kebiasaannya ditulis. Karena kalau misalkan tiba-tiba ntar ada 1 bulan yang haidnya enggak jelas, keluar darah sampai 20 hari, maka dikembalikan ke adab kebiasaan sebelumnya. Akan keluar darah 20 hari, semuanya hitam pekat, enggak ada perbedaan dari awal sampai akhir, sama semua darah. Ini berapa jatah haid, berapa ini bukan haid. Ketentuannya dikembalikan ke kebiasaannya. Apabila bulan kemarin dia haidnya 7 hari berhalangan, maka yang 20 hari sekarang bulan ini 7 hari dianggap haid, 13 hari dianggap darah penyakit, adalah istihadah yang tidak dikatakan tidak dianggap darah haid. Yang terakhir mutahayyirah, ini yang mutahayyirah muskilah. Yang perempuan yang haidnya melewati batas haid, yang keluar darah melewati batas haid, dan dia darahnya sama semua dari awal sampai akhir, dan kemudian dia tidak mengingat kebiasaannya sebelumnya. Ini darah seorang perempuan seperti ini paling sulit. Paling sulit. Makanya pelajari bagi ibu-ibu, bagi ataupun yang punya anak, pelajari hal seperti ini. Jangan pelajari dulu yang lain yang enggak dibutuhkan. Pelajari yang urgent dulu. Karena dalam Islam itu ada namanya tartibul awlawiyat, tertib yang lebih dibutuhkan. Begitu juga dalam keilmuan. Dalam keilmuan cari yang paling dibutuhkan dulu. Yang seperti ini yang dilakukan, bab salat, bab puasa, bab wudu. Ini tiap hari dibutuhkan. Tapi giliran belajar bab itu enggak ada satu pun yang mau ikut. Kapan mau ikut? Giliran pelajaran bab politik, baru banyak yang ikut. Tapi giliran seperti ini tiap malam, tiap hari lakukan, enggak ada yang mengikut. Jadi terutama bagi laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, silakan suruh pelajari bab-bab yang sangat dibutuhkan seperti ini. Bagaimana cara membedakan darah haid dengan bukan darah haid, darah menyangkut darah nifas. Karena ini semua yang menyangkut tentang salat, menyangkut tentang puasa, semua wajib diketahui. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin.